Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, edisi Sabtu 1 November 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, puji syukur kami persembahkan kepadamu. Karena hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh sehat dan kuat, menyambut hari baru yang Engkau karuniakan. Mengawali seluruh aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu itu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 12 sampai 20. Habakuk pasal 2 ayat 12 sampai 20. Firman Tuhan berkata, "Sungguh celaka orang yang mendirikan kota di atas darah dan mengokohkannya dengan ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam bahwa bangsa-bangsa bersusah payah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi lautan. Sungguh celaka orang yang memberi sesamanya minum campuran amarah, bahkan memabukkan mereka supaya dapat melihat aurat mereka. Engkau akan kenyang dengan kehinaan, bukan dengan kemuliaan. Engkau sendiri minumlah juga sampai terhuyung-huyung. Kepadamulah akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan kehinaan akan menutupi kemuliaan-Mu. Kekerasan terhadap Libanon akan melanda engkau, dan kebinasaan binatang-binatang akan menggentarkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Sebab pembuatnya percaya kepada buatannya, padahal berhala-berhala buatannya itu bisu belaka. Sungguh celaka orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Bagaimana mungkin dia dapat mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi." Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini akan kita renungkan dalam bingkai tema membangun hidup di atas kebenaran. Membangun hidup di atas kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia modern, kita melihat banyak orang berlomba-lomba untuk membangun kehidupan melalui karir, kekayaan, pengaruh, pendidikan, dan sebagainya. Menjadi sebuah perenungan, apakah kehidupan kita sudah dibangun di atas kebenaran firman Tuhan? Melalui bacaan hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan melalui Habakuk memberikan teguran keras kepada bangsa-bangsa yang membangun kota dan kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Segala upaya membangun kerajaan dengan tidak benar akan sia-sia. Selain itu, Tuhan juga mengecam tindakan kemabukan dan mempermalukan sesama demi keuntungan pribadi, serta penyembahan berhala, baik berupa patung dan berhala buatan tangan manusia yang tidak memiliki kuasa
yang tidak sebanding dengan Tuhan yang hidup dan disembah. Habakuk mengajak umat melaksanakan penyembahan yang benar dengan berdiam diri di hadapannya dan membangun hidup benar dengan keyakinan bahwa Dia bersemayam di bait-Nya yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk membangun hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Membangun hidup di atas kebenaran firman Tuhan berarti mendasarkan seluruh aspek kehidupan pada prinsip-prinsip kebenaran, integritas, dan kejujuran yang melibatkan tindakan, ucapan, dan pikiran yang selaras dengan nilai-nilai kebenaran serta komitmen untuk hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Mari meninggalkan segala bentuk perilaku hidup yang tidak benar dan memilih untuk membangun hidup di atas kebenaran dengan hati yang taat, jujur, dan berpusat pada Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Nya kita menemukan kedamaian, keadilan, dan kemuliaan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu hari ini ya Bapa, mengingatkan kami untuk selalu menjadikan firman-Mu sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mengaku bahwa seringkali kami tergoda untuk membangun kehidupan di atas kepentingan dan kehendak kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kiranya Roh Kudus tetap menolong kami untuk memelihara kebenaran firman-Mu ini. Kami rindu mendoakan orang-orang yang bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena duka cita, bergumul karena persoalan dalam rumah tangga, bergumul karena masalah dalam usaha dan pekerjaan, dan berbagai pergumulan lainnya yang menjadikan beban hidup semakin berat. Kiranya Engkau berkenan hadir dengan kuasa kasih-Mu yang tidak terbatas itu, untuk menyembuhkan, untuk menghiburkan, dan untuk memberi hikmat, sehingga iman semakin teguh, kokoh, dan kuat, untuk tetap percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap pergumulan yang dialami. Kami bawa setiap harapan-harapan kami, kiranya Engkau berkenan mewujudkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberkatilah saudara-saudara hari ini, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Amin.